Hari ini insya Allah kita akan sama menimba ilmu dari Ustadz Istihsan Arif Al-Fudaili. Dan insya Allah kita sama-sama mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu beliau. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita di malam Ahad ini. Dan yang paling penting terus kita meminta kepada Allah agar supaya kita istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Kepada Ustadz Istihsan, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa syafi'ina wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La hasada illa fi ithnataini, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahul mal fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Alhamdulillah, ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam ini di Masjid Fatimatuz Zahrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita pada malam ini, dan juga sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam ini, Allah kumpulkan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Kita masih bisa bernafas. Di tengah-tengah mungkin saudara muslim kita banyak di sana yang sedang sakit, yang mungkin bahkan untuk bernafas saja perlu oksigen, harus bayar. Tapi kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kelonggaran waktu, keluangan waktu, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faraq. Dua nikmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sering sekali kebanyakan manusia, fihima katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia melalaikannya. Sering sekali manusia, kebanyakan dari manusia terpedaya oleh nikmat ini, as-sihhah wal faraq, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, mari kita gunakan nikmat sehat ini untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya fi sirra wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang. Maka dari itu tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hayat kita dalam keadaan sebaik-baik seorang mukmin, yaitu husnul khatimah. Tentunya hal yang akan kita bahas pada malam ini adalah Al-Qur'anul Karim, tema yang berjudul, ya tentunya Al-Qur'anul Karim. Jika kita membumikan Al-Qur'anul Karim, meninggikan Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala pasti meninggikan derajat kita di surga. Sebagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang muslim dengan Al-Qur'an dan juga menghinakannya. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang kita baca setiap hari itu bisa mengangkat derajat kita di surga nanti. Tidak hanya mengangkat kita dari neraka mungkin yang mungkin kita menjadi penghuni neraka, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengangkat derajat kita di surga nanti. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Al-Qur'anul Karim. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya di akhir zaman ini kita hidup dalam teknologi yang sangat mudah, dan juga Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk membacanya. Coba kalau kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu kitab yang berjudul At-Tajwid Al-Musawwar yang dikarang oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Di kitab itu ada gambar yang asli ya, Masya Allah, mushaf ya, bukan mushaf ya, rasam, tulisan dari Zaid bin Thabit. Awal di mana Al-Qur'anul Karim ditulis di pelepah kurma dan di tulang-tulang unta. Masya Allah, di zaman itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berjuang untuk membaca Al-Quran, mencari pelepah-pelepah kurma dan tulang-tulang unta untuk membacanya. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dengan gadget kita, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dengan mushaf yang sekarang sudah ada, ya, sangat baik, sangat bagus, sangat indah, bahkan rasamnya sangat bagus. Tinggal kita, apakah kita bisa benar-benar istiqamah untuk membagi waktu kita, keseharian kita dalam 24 jam untuk Al-Qur'anul Karim. Sebelumnya kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum. Satu hadis yang dimana salah satu sahabat radhiyallahu anhum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, berapa porsi seorang muslim membaca Al-Quran dalam satu bulannya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, porsi seorang muslim membaca Al-Quran satu bulan satu kali khatam. Satu bulan satu kali khatam. Ini porsi paling sedikit, porsi yang paling sedikit. Dalam hadis itu sahabat radhiyallahu anhu, salah satu sahabat ini, ya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, bagi kami kalau satu bulan satu kali khatam itu sangat mudah. Tolong berikan kami waktu yang lebih cepat untuk mengkhatamkan Al-Quran." Apa jawaban Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu aku tambah. Engkau khatamkan Al-Quran 15 hari satu kali khatam." Kalau satu bulan saja 30 juz baca Al-Quran, maka satu hari kita baca 1 juz, minimal 1 juz. Kalau sahabat radhiyallahu anhum yang bertanya, yang meminta kepada Rasulullah, mereka pasti melakukan. Tapi kalau kita, kira-kira gimana? "Ya Rasulullah, berikan kami waktu yang lebih cepat." Kira-kira ngelakuin nggak? Mungkin tidak. Ini para sahabat radhiyallahu anhum belum puas dengan jawaban Rasulullah. Tidak pernah puas dengan ibadah-ibadah yang Rasulullah minta lagi. "Ya Rasulullah, ada amalan yang bisa aku lakukan ya Rasulullah?" Ini para sahabat radhiyallahu anhum, generasi awal, dan mereka pasti istiqamah. Mereka generasi yang paling istiqamah. Ini para sahabat minta 15 hari satu kali khatam. Kalau 15 hari berarti satu hari 2 juz, 20 lembar. Mungkin kita bisa istiqamah 2-3 hari bisa. Hari kelima sudah buyar lagi. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Apa jawaban Rasulullah? 15 hari. Wajib 15 hari. Satu kali khatam. 15 hari. Apa jawaban para sahabat ketika mendengar perintah Rasulullah untuk mengkhatamkan dalam waktu 15 hari? "Ya Rasulullah, kalau kami pikir-pikir lagi, ternyata masih kurang. Masih kurang cepat ya Rasulullah. Tolong berikan kami waktu yang lebih cepat ya Rasulullah untuk mengkhatamkan Al-Quran." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu kalian baca Al-Quran dalam waktu 10 hari.
15 hari bagi para sahabat itu terlalu mudah. 10 hari kira-kira gimana? Masih kurang sahabat radhiyallahu anhum. Ternyata kalau 1 hari 3 juz ya baca Quran, sahabat ini masih kekurangan. Minta, ya Rasulullah berikan kami waktu yang lebih cepat lagi ya Rasulullah daripada 10 hari. Dan akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu khatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari. 6 hari, ini kalau hafal Quran, kita hafal Quran 30 juz. Dan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari. Man qara'a khamsan fil yaum la yansa. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan 1 harinya ya sampai 1 harinya sampai 5 juz ya. 1 kali khatam 6 hari. Maka kata beliau tidak akan pernah lupa hafalannya. Kalau kita hafal 30 juz. Ini sahabat radhiyallahu anhum diperintahkan Rasulullah untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari. Maka sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, 6 hari 1 kali khatam bagi kami masih mudah ya Rasulullah. Bisa enggak berikan kami waktu yang lebih cepat lagi ya Rasulullah? Ternyata masih minta nih para sahabat radhiyallahu anhum. Generasi yang paling istiqomah, generasi yang tidak pernah puas dengan amalan yang Rasulullah perintahkan dan anjurkan kepada mereka. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu khatamkanlah Al-Quran dalam waktu 3 hari. Kata Rasulullah, jangan engkau minta lagi, kata Rasulullah. Kalau engkau minta lagi, barang siapa yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, kata beliau, lam yafqah illa Ramadan, kata beliau. Barang siapa yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, lam yafqah. Maksudnya apa? Kalau kita baca Al-Quran kurang dari 3 hari, ya bisa-bisa bacaan kita terlalu cepat dan gak bakal paham maknanya. Ya, gak bakal paham maknanya karena kecepatan. Illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan jauh lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ba'da subuh hingga menjelang buka puasa beliau mengkhatamkan 1 kali. Dari ba'da tarawih hingga menjelang sahur beliau mengkhatamkan 1 kali. Berarti 60 kali tidak pernah absen beliau khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian juga salah satu sahabat yang pernah saya baca, ini ada sahabat, satu-satunya sahabat yang tidak pernah absen setiap Ramadan 1 hari 8 kali khatam. Bayangkan saja, ini para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in. Allah ridha kepada mereka. Semoga Allah ridha kepada mereka. Sedangkan kita semua tentunya jelas tidak diberikan gelar itu kepada kita. Namun para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah henti-hentinya mereka untuk melakukan amal saleh. Bahkan mereka adalah generasi yang tidak lagi khawatir takut tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka khawatir takut amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di akhir zaman ini kita menjadi orang yang mungkin khawatir takut tidak diampuni dosa kita oleh Allah, saking banyaknya dosa kita. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum bukan lagi generasi seperti itu. Mereka adalah generasi yang khawatir takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal solehnya. Kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Nah, hadis ini sangat panjang maknanya atau sangat besar fadilahnya, Masya Allah. Kalau kita tahu Al-Quranul Karim, ya di sini Rasulullah mengatakan memberikan syafaat kepada pembacanya. Nah, kita semua tahu bahwasanya syafaat yang paling besar di padang mahsyar nanti bagi seorang muslim adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat al-kubra ya, yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ketika itu tidak ada satupun nabi yang bisa memberikan syafaat yang sangat berat kecuali Rasulullah yang bisa memberikan syafaat itu. Maka Rasulullah, kalau kita lihat di situ, akan memberikan syafaat kepada setiap umatnya yang beliau panggil, akan memberikan syafaat. Namun salah satu riwayat hadis mengatakan bahwasanya syafaat yang diberikan langsung kepada ahlul Quran
syafaat Al-Quranul Karim itu jauh lebih besar syafaatnya daripada syafaat kubra yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita melihat hadis ini, begitu agungnya, begitu besarnya ganjaran dan pahala yang diberikan kepada pembaca Al-Quran. Dari itu pun juga kalau kita melihat sahabat radhiyallahu anhum, ya, tidak pernah henti-hentinya mereka membaca Al-Quran. Karena apa? Karena jelas nih, Al-Quran ini tabungan. Al-Quran ini ladang pahala, ya. Karena Al-Quranul Karim setiap hurufnya bernilai pahala. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran saja, Allah nilai satu pahala. Namun kita semua tidak pernah tahu pahala itu sebesar apa. Makanya Masya Allah, kita hidup di dunia ini ujian, ya. Dari lahir hingga mati ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada zat yang tidak kita lihat. Kita beribadah, tahu mungkin dalilnya dapat pahala, tapi kita tidak melihat pahala yang Allah berikan kepada kita. Dan pahala itu gaib. Namun Rasulullah pernah bersabda kan tentang salah satu keutamaan sholat jenazah, tentang 2 qirat, pahala 2 qirat yang Allah berikan kepada orang yang sholat jenazah. Satu qiratnya, kata Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya, apa itu qirat ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, 1 qirat, 1 kebaikan, dan 1 kebaikan 1 pahala itu sebesar gunung Uhud. Bayangkan saja kalau 1 huruf Al-Quran Allah nilai menjadi 1 gunung Uhud kebaikan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi'ashri amthaliha. Dan 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Coba kalau kita baca surah Al-Fatihah saja, ya, baca surah Al-Fatihah saja, kalau kita hitung-hitung itu huruf dari Bismillahirrahmanirrahim hingga kalimat waladdallin, ada berapa huruf kira-kira Bapak Ibu sekalian? Kalau kita hitung-hitung, ada yang bisa menjumlah? Ada berapa huruf kira-kira dari basmalah hingga akhir surah Al-Fatihah? Okay. Jumlah dari huruf surah Al-Fatihah itu ada 113 huruf. Ya. Kalau kita hitung-hitung kebaikan yang kita dapatkan dari membaca surah Al-Fatihah saja, begitu banyak sekali. Ya. Ta'awud, lain lagi ta'awudnya dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim hingga akhir surah Al-Fatihah. Ada 113 huruf dari surah Al-Fatihah. Kalau 1 hurufnya 10 kebaikan, wal hasanah bi'ashri amthaliha, dan 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, maka 1 hurufnya 10 kebaikan. 10 kebaikan kita kalikan 113. Kira-kira berapa? 1130 kebaikan dari membaca surah Al-Fatihah. Maka dari itu, kalau kita benar-benar yakin dengan membaca Al-Quran ini benar-benar menabung pahala dari Al-Quran, kalau kita yakin benar-benar Quran ini memberikan kepada kita syafaat, maka pasti kita tidak akan pernah berhenti membacanya. Setiap ayat yang kita baca, Allah naikkan derajat kita di surga. Coba kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semua berlomba-lomba ketika Ramadan, meninggalkan seluruh aktivitas mereka kecuali hanya untuk Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Tidak ada waktu kecuali Al-Quran. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas kita, namun tentunya jangan pernah kita jadikan Al-Quran ini hanya sisa waktu kita. Jangan sampai kita jadikan Al-Quran ini sisa-sisa waktu dari pekerjaan dunia kita. Ini salah. Jangan sampai dibalik satu ayat dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Akhirat tujuan utama, jangan lupa duniamu. Jangan kebalik. Ya, dunia tujuan utamamu, jangan lupakan akhirat, jangan dibalik. Sama dengan Quran. Al-Quran ini orientasi akhirat, bukan orientasi dunia. Ya, maka dari itu kalau kita
ingin benar-benar menabung pahala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang mungkin insya Allah memberikan pemberat ya, menambah berat timbangan kita di mizan nanti, maka jangan pernah tinggalkan untuk membaca Al-Qur'an walau satu hari satu juz saja. Ya, kalau kita melihat keutamaan fadilah membaca Al-Qur'an, mendekatkan diri dengan Quran sangat-sangat banyak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang disibukkan dengan Quran, ya, man syaghalahul Quran, barang siapa yang disibukkan dengan Quran, ini hadis qudsi ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, Al-Quran dan Al-Quran, ya, karena dia sibuk dengan Al-Quran, menghafalnya, mentadabburinya, membacanya, atau mungkin menjadi khadimul Quran, membiayai pondok pesantren penghafal Quran, sibuk dengan itu untuk melayani para hufadzul Quran, ya, sibuk dengan Quran maksudnya di sini, man syaghalahul Quran. Kemudian karena dia sibuk dengan Al-Quran tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dunianya. Dia tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya. Dia tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dunianya, mungkin jodohnya, mungkin harta. Tidak sempat berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sibuk dengan Al-Qur'an tersebut. Allah mengatakan a'taituhu khairam mimma u'tiyas sa'ilin. Allah mengatakan, aku akan memberikan kepadanya dunianya, rezekinya, menjamin kepadanya khairam mimma u'tiyas sa'ilin, yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih agung, lebih besar, yang lebih daripada mereka yang tidak pernah disibukkan dengan Al-Quran, namun tiap waktunya dia minta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin Al-Quran ini memberikan syafaat kepada kita, maka kita tidak akan pernah jauh dari Al-Quranul Karim. Mungkin hari ini Al-Quran sering ditinggalkan. Apanya? Bacaannya, membacanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dengan handphone kita. Di handphone kita sudah ada mushaf Quran. Yang kita lihat terakhir apa? Sebelum tidur, ya, HP. Bangun tidur, HP. Ya. Maka teringat dengan salah satu syekh kami, Syekh Ramadan. Beliau mengatakan, jika engkau ingin baik hidupnya, maka yang terakhir engkau lihat itu Al-Quran sebelum tidur. Maka coba gitu, jangan sampai sebelum tidur dan kita lihat itu hal-hal yang aneh, gitu kan? Tapi kita lihat mungkin kajian, kita lihat mungkin itu Al-Quranul Karim, kan Masya Allah. Dan itu terjadi. Pengalaman kami Masya Allah sangat banyak sekali teman-teman kami yang mereka sebelum tidur mushaf Al-Quran dia baca, dia ulang-ulang. Dia berniat besok pagi harus hafal Quran. Sebelum tidur dia baca ulang-ulang berpuluh-puluh kali. Apa yang terjadi? Jam 3 ngelindurnya Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ya, kenapa? Kebiasaannya. Yang kita lihat yang pertama kali Al-Quranul Karim. Jangan sampai yang kita lihat hal-hal yang aneh. Maka dari itu kita manfaatkan waktu kita untuk Al-Quran. Seberapa sibuk apapun kita dengan aktivitas kita, seberapa sibuk apapun kita dengan pekerjaan kita, seberapa sibuk apapun kita mengejar karir kita, kalau kita sempatkan untuk membaca Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran, walau waktu sedikit, mungkin 20 menit, 1 jam, 2 jam untuk Al-Quranul Karim, mungkin saja dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang sedikit untuk Al-Quran itu yang akan memberikan keberkahan bagi hidup kita, memberikan keberkahan bagi pekerjaan kita, memberikan keberkahan bagi keluarga kita. Dan keberkahan itu bukan terlihat dari dunia yang kita punya. Banyak di antara mungkin orang-orang yang saleh, Allah berikan rezeki yang luas, Allah berikan dunianya, namun keberkahan yang hakiki ketika dia bisa istiqamah dengan itu, istiqamah hingga dia wafat dengan itu, dengan amal salehnya, itulah keberkahan yang hakiki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan keberkahan bagi pembacanya, bagi yang mengamalkannya, bagi yang mengajarkannya, bagi siapapun itu. Teringat dengan guru kami, dalam 24 jam beliau punya waktu untuk Al-Quran. Di sela-sela beliau dengan anak beliau, mengurus anak-anak beliau,
ya, di pagi hari, di siang hari beliau mengajar, beliau punya waktu jadwal untuk Al-Quran. Masya Allah ya, dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Syekh Abdul Karim, ini Masya Allah, beliau punya waktu khusus untuk Al-Quran. Jadi di jam itu tidak boleh diganggu gugat ya. Jika ada tamu datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sampai jam 4 waktu jam Quran beliau pasti menolak. Afwan, tunggu di depan, jam jadwal saya sekarang untuk Al-Quran dengan istri murojaah. Masya Allah, punya waktu untuk Al-Quran. Maka kita punya enggak jadwal untuk Al-Quran? Karena Al-Quran ini memberi keberkahan bagi hidup kita, memberikan keberkahan bagi keluarga kita. Dan tentunya jika kita ingin hidup berkah, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Dekati Al-Quranul Karim, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak Qurani, menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran, insya Allah memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Bahkan dalam satu riwayat hadis disebutkan, barang siapa yang mendidik anaknya untuk bisa hafal Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya, maka dia bisa menyelamatkan 10 dari keluarganya, hatta bahkan walau dari 10 keluarganya tersebut dijamin oleh Allah dengan api neraka. Maka dari itu tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai keluarga-keluarga yang Qur'ani, anak-anak yang Qur'ani, masjid-masjid yang Qur'ani, komunitas-komunitas yang Qur'ani, pemuda hijrah yang Qur'ani. Ini Masya Allah ya, semua Qur'ani, dekat dengan Al-Quran ya, lingkungan bi'ah yang Qur'ani. Karena Masya Allah, dengan bi'ah Qur'ani semua akan menjadi Qur'ani. Teringat ketika kami di Ma'had dulu ya, karena lingkungan sangat-sangat mendukung ya, di pondok kami, di Ma'had kami ada salah satu satpam penjaga gerbang ya Ma'had kami, yang beliau ini sama sekali belum bisa membaca Al-Quranul Karim. Karena lingkungan pondok pesantren menghafal Quran, tiap lewat santri, afwan mas ya, tolong ajari aku baca Quran. Lewat satu anak 10 menit ajari Quran. Masya Allah. Datang lagi 10 menit, kalau 100 santri kira-kira berapa jam ya? Ya. Terus lewat santri, ajari baca Quran. Dalam waktu 1 tahun 2008 ya, 2008, 1 tahun beliau bisa membaca Al-Quran dengan fasih. Dalam setahun bisa baca Quran dengan fasih, dengan tajwid yang baik, dengan kaidah tajwid yang baik. Apa yang terjadi? Tahun kedua, santri yang dulu kelas takhasus naik kelas 1 ya, kemudian ketemu satpamnya lagi ya, mas ajar aku baca Quran lagi. Sudah pak ya, santri-santri udah bilang sudah pak ya, bukan waktunya belajar lagi, ngapal pak gitu ya. Udah kita suruh ngapal, akhirnya santri-santri ngapal. Akhirnya Masya Allah, mulai detik itu beliau menghafal ya, 2009 beliau mulai ngapal. Apa yang terjadi? Santri lewat, beliau setoran ya, santri lewat minta talqinkan 1 halaman, setengah halaman, beliau hafalkan, ditalkinkan, dihafalkan, talkinkan, dihafalkan ya. Karena menghafal yang paling baik ditalkin dulu, diperdengarkan dulu bacaan Quran kepada yang mau menghafal, setelah itu baru dihafal. Setelah dia bisa membaca halaman tersebut sampai lancar, baik bacaannya, tajwidnya, setiap waktu, setiap pagi, setiap sore santri lewat, beliau setoran, talkinkan, setoran, talkinkan. Dalam waktu 7 tahun, seorang satpam yang kerjaannya hanya jaga di pintu gerbang ya, dalam waktu 7 tahun beliau bisa menghafal 27 juz. Masya Allah, 2008 beliau genapkan 30 juz dan beliau diangkat menjadi salah satu ustadz di pondok kami, ustadz pengajar salah satu SMP pondok kami. Masya Allah, ini Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan Al-Qur'an. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajat seorang hamba dengan Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu, kalau kita ingin menjadi seorang Qur'ani, mungkin kita ingin menjadi penghafal Quran, mungkin kita ingin menjadi pembaca Quran yang baik, memang perlu bi'ah yang baik, memang perlu lingkungan yang baik, lingkungan yang bisa mendukung kita untuk menjadi generasi yang Qur'ani, untuk menjadi seorang yang hufadzul Quran, ahlul Quran. Perlu lingkungan yang baik, perlu teman-teman yang mungkin mereka juga penghafal Quran, perlu saudara mungkin yang dia juga pembaca Quran. Maka tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan itu. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Al-Quran tidak hanya untuk dipajang,
tapi untuk dibaca. Dan bahkan membacanya saja kita tidak faham arti dari ayat setiap yang kita baca, Allah berikan tetap pahala per hurufnya. Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Qur'an, berarti kita tidak pernah salat. Jelas kan? Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk membaca Al-Qur'an, maka jangan sampai kita sia-siakan waktu kita. Maka dari itu tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memudahkan kita untuk bisa dekat dengan Al-Qur'anul Karim, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang kita baca memberikan petunjuk bagi kita di dunia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang kita baca memberikan penerang lampu di alam kubur kita nanti. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa istiqamah mendekati Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an yang kita amalkan, Al-Qur'an yang kita pelajari memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina, Allahumma ij'alil Qur'ana fil qabri munisa, Allahumma ij'alil Qur'ana fil qiyamati syafi'ah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk dalam beribadah ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika min nafsin la tashba'. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari syahwat yang tidak pernah henti bermaksiat ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak Engkau kabulkan ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang kami baca, yang kami pelajari, yang kami amalkan sebagai petunjuk bagi kami ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana fil qabri munisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang kami baca sebagai penerang dan lampu di alam kubur kami nanti ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana fil qiyamati syafi'ah. Dan jadikanlah Al-Qur'an ya Allah yang kami baca sebagai syafaat di hari kiamat nanti ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana min ahli Al-Qur'an alladhi huwa ahluka wa khassatuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka sami'ud du'a. Rabbana innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza Ustadz Istihsan atas ilmunya yang begitu indah. Mari sahabat sekalian, kita miliki waktu bersama Al-Qur'an. Mari kita miliki waktu bersama Al-Qur'an. Mari kita punyai agenda bersama Al-Qur'an, dan mari kita hidup sesuai dengan bagaimana Allah menginginkan kita hidup, yakni kehidupan yang selalu penuh bimbingan daripada Al-Qur'an, yang selalu diutarakan. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai wafat kita husnul khatimah dalam ketaatan, jumpa di dunia, jumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairal jaza teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau ada di antara sahabat di TikTok, di YouTube, di Instagram, ada yang berkenan untuk membersamai bergabung di grup WhatsApp kajian kami, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Mudah-mudahan kita ketemu di dunia, jumpa lagi insya Allah di surganya Allah kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.